wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan pekan yang lalu, kita membaca tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Mekah menuju Madinah. Salah satu yang dia lewati adalah apa pekan lalu? Kemahnya siapa? Ummi Ma'badin radhiyallahu anha. Dan bahwasanya Ummu Ma'bad menjamu Nabi Muhammad SAW dengan tercipta mukjizat di situ, di mana kambing yang dulunya kurus menjadi gemuk, bahkan berisi, bisa diperah susunya, dan cerek dia yang dipakai untuk memerah susu itu tetap tidak berkurang. Kemudian datanglah Abu Ma'badin, suaminya, ketika pulang herani dari mana perahan susu ini, sementara di rumah itu tidak ada kambing yang bisa diperah. Lalu disifatkanlah, Ummu Ma'bad mengatakan, telah lewat di antara kami seseorang yang begini sifatnya, begini tutur katanya. Akhirnya Ummu Ma'bad meyakini bahwasanya itu siapa? Itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, orang Quraisy yang dicari-cari. Dan Abu Ma'badin radhiyallahu anhu mengatakan, bila saya memiliki jalan untuk membantu dia, untuk berkhidmat kepada dia, maka saya akan berkhidmat kepadanya. Kemudian di pekan yang lalu ada sebelum syair ya, disebutkan di situ, ini agak kuat. Ternyata setelah saya baca saja begini maksudnya. Wa asbaha bi Makkah wa asbaha as-sautu bi Makkah 'aliyan yasma'unahu wa la yarawna al-qail. Adalah atau jadilah suatu suara atau terdapat suatu suara. Ada suara di Mekah. Yasma'una 'aliyan, dan suaranya apa? Besar, tinggi suaranya. Yasma'unahu, penduduk Mekah mendengar suara itu. Dilihat, wala yarawnahu, dan mereka tidak melihat. Siapa tidak melihat? Al-qail, tidak melihat siapa yang mengucapkan suara itu. Apa yang Nabi bilang suara itu? Itulah syair. Jadi lihat, dikatakan di situ, dan ada suara di Mekah. Suara tersebut kecil atau besar? Besar suaranya, keras suara. Orang-orang Mekah mendengarkan suara itu, tapi mereka tidak mengetahui di mana sumbernya, siapa yang mengatakan suara itu. Apa bunyi suaranya itu? Syair. Jazallahu Rabbul Arsy khaira jazaihi rafiqaini hala khaymati Ummi Ma'bad. Nah, maaf ya, ada katanya. Allah SWT membalas dengan balasan yang sangat baik kepada dua sahabat yang yang datang. Ada khalat, ada juga yang mengatakan di sini kata yang lain, yang dimaksud di situ datang di waktu qailulah. Datang di dua kemahnya Ummi Ma'bad. Huma nazala bil birri atau bil barri, bisa dua-duanya. Keduanya turun dengan kebaikan, datang dengan kebaikan. Wartahala bihi, dan mereka berangkat darinya. Maksudnya dari Mekah.
Kalau nazala bil barri, bar di sini. Kalau bil birri kan apa dimaksud bir? Kebaikan. Mereka datang dengan kebaikan. Apabila al-barri maka dua kemungkinan. Al-bar yang dimaksud dengan al-bar adalah kebaikan juga. Atau lawan daripada lautan, artinya daratan. Bahkan di beberapa buku saya lihat dia mengganti al-bar ini dengan apa? Al-ghar. Al-ghar yang dimaksud adalah gua Thur. Wartahala bihi, dan mereka berangkat darinya. Wa aflaha man amsa rafiqa Muhammadin, dan beruntunglah siapa yang menjadi pendampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya apa di situ? Ya al di situ. Faya al-Qusa. Yang dimaksud wahai keluarannya Qusa. Qusa yang dimaksud ini siapa? Qusa bin Murrah. Siapa itu Qusa bin Murrah? Keluarganya Nabi, neneknya Nabi. Wahai keluarganya Qusa bin Murrah. Maza wallahu ankum. Allah tidak menjauhkan dari kalian dari kebaikannya, min fi'alin la yukhasi, dari perbuatan yang tidak sebanding dengan sudadi. Liyuhanni bani Ka'bin, hendaklah bani Ka'ab memberikan selamat kepada siapa? Fatatahum, kepada perempuan-perempuan mereka. Wa maq'adiha lil mu'minina bimarsadin, dan kedudukan mereka bagi orang-orang mukmin itu terlihat. Semua orang tahu bagaimana kedudukannya. Seorang beriman bagaimana kedudukannya. Makanya dikatakan salu ukhtakum, tanyakanlah saudari kalian. Siapa yang dimaksud di sini? Mungkin Umi Ba'bad ya. Ansyatiha, tentang kambingnya. Wa ina'iha, dan inaknya, tempayannya. Fa innakum in tas'alu syata tashhadu, karena kalian apabila bertanya kepada kambing maka mereka akan bersaksi bagaimana baiknya. Di sini lihat, qalat Asma, Asma bintu Abu Bakar Siddiq berkata, Asma ikut hijrah atau tidak? Ikut hijrah atau tidak? Tidak ikut hijrah. Dia itu tetap berada di Mekah. Asma mengatakan, ma daraina aina tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengetahui aina tawajjaha Rasulullah, di mana Rasulullah pergi. Jadi asar ini, kisah ini, pengarang rahmatullah alaihi rahmatan wasi'atan itu mengutipnya dari Zadul Ma'ad. Dan Imam Ibnu Qayyim mengutipnya juga dari Sirah Ibnu Ishaq. Bahwasanya Asma mengatakan, kami tidak tahu. Jadi ceritanya begini, syair itu tadi terdengar di Mekah. Awalnya Asma mengatakan, kami tidak tahu kemana perginya Rasulullah dan bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka, jadi kisah ini sebentar dikatakan, lihat, madaraina, kami tidak mengetahui aina tawajjaha Rasulullah, di mana Rasulullah SAW pergi ke mana. Kang Asma itu sampai di mana Ji? Sampai di gua Thur, membawakan makanan, membawa perlengkapan untuk perjalanan. Kisah ini mengatakan bahwasanya Asma tidak tahu ke mana perginya Rasulullah. Nanti ada syair ini, dan ingat, sebentar akan katakan syair ini yang tadi suara itu dilantungkan oleh jin. Suara ini, syair tersebut tadi dilantungkan oleh jin. Nanti katanya setelah mendengarkan suara jin tersebut, baru mereka tahu, oh Nabi itu berangkat ke Madinah. Sesuai dengan apa yang dikutip oleh pengarang rahmatullah alaihi rahmatan wasi'atan. Akan tetapi secara akal tidak mungkin. Masa Asma tidak mengetahui kemana bapaknya akan pergi dan Rasulullah. Kira-kira nak tahu Asma kemana pergi Rasulullah dan bapaknya?
Tidak nak tahu ki bilang ke Madinah ini? Nak tahu atau tidak? Nak tahu ki. Semoga. Jadi katakan di sini, Asma mengatakan kami tidak tahu kemana Rasulullah SAW berangkat beserta rombongan jelas. Kemana Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Uraikid, Amir bin Fahira, kami tidak tahu kemana mereka berangkat. Idh aqbala rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki minal jinni, dari bangsa jin, min asfali Makkah, dari bawah Mekah. Fa ansyada hadhil abiyata, lalu dia melantunkan bait ini, bait yang tadi, jazallahu rabbul arsy khaira jazaihi rafiqaini hala khaymata ummi ma'badin, hingga akhir syair. Jadi katanya tiba-tiba ada jin yang melantungkan syair itu. Wan nasu yattabi'unahu, orang-orang mengikuti suara itu. Kemana? Siapa yang melantungkan ini? Wa yasma'una sautahu, orang-orang juga mendengarkan suaranya. Wala yarawnahu, namun mereka tidak melihatnya. Hatta kharaja min a'laha, hingga jin tersebut meninggalkan dari atas Mekah. Mekah bagian atas. Coba baca Mas Hadi. Jadi sini akan diceritakan, nantilah setelah mendengar syair itu, barulah mereka mengetahui di mana Nabi pergi, yaitu pergi ke Madinah. Coba baca. Kenapa pertanyaan, kenapa mereka tahu? Dengan syair ini mereka tahu bahwasanya Nabi dan rombongan berangkat ke Madinah melalui syair ini. Apa di syair ini tanda-tanda bahwasanya Nabi itu berangkat ke Madinah? Yang mana di situ? Di mana di syair ini yang menunjukkan, di mana pada syair tersebut petunjuk bahwasanya Nabi itu berangkat ke Madinah? Kan Asma mengatakan, sebelumnya kami tidak tahu kemana perginya rombongan. Nantilah ada bangsa jin yang melantungkan syair ini. Setelah dilantungkan, kami jadi tahu kemana Nabi berangkat. Itu artinya di syair tersebut ada petunjuk bahwa Nabi kemana? Di syair tersebut ada petunjuk bahwa Nabi ke Madinah. Karena Asma mengatakan apa? Kami tidak tahu sebelumnya. Setelah mendengarkan syair ini, kami jadi tahu. Di mana di syair tersebut tadi yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu berangkat di Madinah? Di mana? Di mana Akbar? Disebutnya Ummu Ma'bad. Dan Ummi Ma'bad itu, tempatnya Ummu Ma'bad itu dekat dari Madinah. Oh, natami. Oh, berarti menuju Madinah Nabi. Coba baca Mas Hari. Terjemahkan. Dan tak kala kami mendengarkan perkataannya, arafna haitsu tawajjaha Rasulullah, kami mengetahui di mana berangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu ila Madinah, bahwasanya mengarah ke Madinah. Bahwasanya tujuannya ke Madinah. Jadi Asma mengatakan, falamma sami'na qaulahu, tatkala kami mendengarkan suaranya. Suaranya siapa? Jin yang melantungkan syair itu. Arafna, jadilah kami mengetahui, haitsu tawajjaha Rasulullah, di mana Nabi berangkat. Menuju ke mana? Wa anna wajhahu, dan arahnya, tujuannya adalah ilal Madinah, ke Madinah. Lihat sekali lagi di kisah ini yang dikutip oleh Ibnu Qayyim dari Ibnu Ishaq, menunjukkan Asma tidak mengetahui kemana Nabi berangkat. Nanti tidak tahu setelah mendengar syair dari jin. Itu masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Asma dari awal terlibat tentang berangkatnya hijrah. Sangat besar kemungkinan dia tahu kemana bapaknya dan kemana Rasulullah berangkat. Jadi besar kemungkinan Asma itu mengetahui kemana rombongan hijrah akan berangkat. Kemana tujuannya. Bahkan ada dalil
dari jalurnya Al-Waqidi. Al-Waqidi ini bermasalah juga di sanadnya ya. Tapi itu masuk akal. Diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam bukunya Tabaqatul Kabir. Di Tabaqatul Kabir beliau mengatakan redaksinya itu wa kana Quraisyun, dan adalah orang-orang Quraisy. Wa kana Quraisyun, dan adalah orang-orang Quraisy masya'arat, tidak mengetahui, tidak merasakan. Aina tawajjaha Rasulullah, di mana Rasulullah berangkat, pergi ke mana ini? Ini lebih tepat. Di mana orang Quraisy, kenapa ini? Kebingungan ke mana perginya Nabi. Bukan yang tidak tahu siapa Asma. Jadi riwayat itu ya di Tabaqat Ibnu Sa'ad lebih akurat dibandingkan apa yang disebutkan oleh pengarang dalam buku ini. Andaikan beliau mengutip dari situ, itu lebih akurat, lebih indah kisah ini. Itulah akhir daripada kisah Ummul Ma'bad. Selanjutnya, hal kelima, ini juga yang dapati Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Dikatakan di situ, wa fit tariqi, dan di jalan. Ini masih apa yang dijumpai oleh baginda Rasulullah di jalan. Wa fit tariqi, dan di jalan, maksudnya jalan apa? Jalan menuju Madinah. Laqiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Buraidah ibnu Husayb al-Aslami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Buraidah bin Husayb al-Aslami. Ini sosok yang keberapa yang ditemui Nabi? Ummul Ma'bad sudah. Sosok yang pertama apa? Siapa? Pengembala kambing yang mengembala untuk tuannya yang ada di Mekah. Cuma tidak diberitahu, tidak diketahui siapa namanya. Sosok yang kedua siapa? Zurarata. Sosok yang ketiga siapa lagi? Siapa? Ummul Ma'bad. Itu sosok yang ketiga. Ini sosok yang keempat, yaitu Buraidah bin Husayb al-Aslami. Wa ma'ahu nahu 80 baitan, dan bersama Buraidah 80 baitan, ada 80 baitan, artinya 80 kepala keluarga, 80 orang. Bukan 80 rumah ya, bukan. Fa aslama wa aslamu, maka Buraidah aslama, memeluk Islam, wa aslamu, dan mereka juga masuk Islam, ya 80 yang bersamanya. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirata fa sallu khalfahu, dan Nabi salat isya terakhir dan mereka ikut salat bersama dengan Nabi. Dan Nabi salat isya terakhir dan mereka, siapa itu mereka? Siapa? Buraidah dan kaumnya ya 80. Ikut salat juga. Pertanyaan, apa maksudnya isya terakhir? Isya terakhir di hidupnya atau isya terakhir sebelum masuk Madinah? Apa dimaksud di sini? Di dalam bahasa Islam, bahasa Arab, ini juga fikih. Maghrib itu bisa dikatakan isya, salat isya. Al-isya itu adalah waktu gelapnya. Jadi maghrib itu dikatakan juga isya, tapi isya yang pertama. Isya'ul al-ula. Jadi maghrib itu juga dikatakan isya pertama. Sedangkan isya yang saat ini kita tahu distilahkan dengan apa? Isya'ul akhirah. Isya yang terakhir, atau isya'ul tsani, isya yang kedua. Jadi di bahasa-bahasa fikih sering, atau di bahasa kitab kuning ya, sering kita dapati istilah-istilah seperti ini. Jadi kalau dikatakan isya kedua atau isya terakhir, yang dimaksud itu adalah salat isya. Sedangkan apabila isya pertama, maka yang dimaksud di situ adalah salat maghrib. Jadi Nabi salat isya yang terakhir, mereka juga ikut salat
Isya. Wa aqama Buraidata, dan Buraidah menetap, artinya tinggal bi ardi qaumihi, di tempat tinggal kaumnya, di tanah kaumnya, artinya di kampungnya bersama kaumnya. Hatta qadima 'ala nabi, hingga dia ini datang kepada Nabi, artinya datang kepada Nabi Buraidah bin Husayb al-Aslami. Kapan? Ba'da Uhudin, setelah perang Uhud. Baru Buraidah datang bertemu dengan Nabi. Ini kisahnya. Bahwasanya salah satu orang yang ditemui oleh Nabi adalah Buraidah bin Husayb al-Aslami. Ini dalilnya. Coba baca. Abdullah bin Buraidah, anaknya Buraidah bin Husayb al-Aslami. Dari Abdullah bin Buraidah, anna nabiyya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatafa'alu wala yatatayaru. Nabi itu yatafa'alu, orangnya optimis. Orangnya Nabi itu adalah optimis. Optimis terhadap, berprasangka baik terhadap insyaallah ini akan berhasil, seperti itu. Wala yatatayaru, dan Nabi itu tidak yatatayyar. Apa artinya yatatayyar? Menerbangkan burung. Apa maksudnya? Dulu orang Arab sama seperti beberapa termasuk di Indonesia ya. Mereka kalau mau melakukan sesuatu yang penting, nah cari ki dulu biasa menerbangkan burung, ataukah nah lihat ki ada tidak burung. Ada tidak burung? Kapan apabila ada burung yang tidak, contohnya burung gagak bunyi, tidak jadi itu berangkat. Tidak jadi lakukan perbuatan itu. Tidak jadi lakukan apa yang hendak rencanakan. Kenapa? Karena menurut mereka itu adalah pertanda buruk. Tidak jadi. Itu namanya tatayur. Kalau kita biasa ada orang tua kita, periksa dirimu. Bila keluar rumah, laki-laki kau atau perempuan kau? Apabila laki-laki kau, lakukan. Apabila tidak, ke perempuan, memangnya perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Begitu dia mengatakan, apabila burane kau, laki-laki, maka lanjutkan. Silahkan, lakukan apa yang hendak lakukan. Namun apabila kau perempuan, maka jangan lakukan. Maksudnya, kenapa saya jadi laki-laki? Karena memang laki-laki terus ya. Dia bilang, oh maksudnya begini katanya. Apabila kau menghembuskan hidungmu dan napas dari hidung kanan lebih kencang, oh kau laki-laki. Lakukan. Itu pertanda baik. Namun apabila napas dari kiri, itu tatayur, tidak benar dalam Islam. La tiara, dalam agama Islam itu dilarang yang seperti itu. Sifat pesimis seperti ini dilarang dalam agama Islam. Jadi katanya Abdullah bin Buraidah itu perbuatan dilarang, bukan diajari kau supaya dilakukan. Jadi Abdullah bin Buraidah mengatakan Nabi itu orangnya apa? Bagaimana Nabi? Optimis. La yatatayar, tidak lakukan perbuatan seperti itu. Tidak mau jalan, lihat dulu. Ada tidak burung yang tidak baik, yang terbang? Kalau ada, mundur. Kalau tidak ada, jalan saja. Farakiba Buraidata, lalu Buraidah menunggang, naik kendaraan. Fi sab'ina rakiban, dalam 70 penunggang kuda. Jadi bersamanya 70. Di antara 70 itu adalah Buraidah. Min ahli baitihi, dari keluarganya. Min Bani Sahmin, dari Bani Sahmin. Falaqiyan Nabiyyu, Buraidah bertemu dengan Nabi. Faqala lahu man anta. Maka Nabi berkata kepada Buraidah, man anta, siapa engkau? Apa? Mimman anta, dari mana engkau? Qala min Aslam, dari Aslam. Kan Buraidah bin Husayb al-Aslami, dari Aslam. Faqala li Abi Bakr, maka Nabi berkata kepada Abu Bakr Siddiq, setelah Buraidah mengatakan saya dari Aslam, salimna, kita telah selamat. Karena ini orang ini dari mana? Dari Aslam. Min Bani man, dari Bani apa?
Dia mengatakan min Bani Sahmin. Dari Bani Sahbin. Buraidah menjawab, saya dari Bani Sahbin. Qala kharrij syahmaka ya Abi Bakrin, keluarkanlah bahagiamu wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kisah ini dulu kupikir kisah ini adalah kisah yang benar. Ternyata di kisah ini ada masalah. Bahkan kisah ini sangat dhaif. Kenapa? Kalau ini pengarang kan dia mengatakan, dia mengutip dari Ibnu Abdul Bar ya. Kisah ini beliau kutip dari Ibnu Abdul Bar, Usulul Ghaba. Usulul Ghaba itu adalah buku yang dikarang oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Nantilah kita, panas sekali cuaca, nanti dijelaskan kenapa kisah ini sebenarnya sangat lemah. Nantilah pekan depan, cuaca luar biasa ya. Ya cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, syallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.